إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa syukratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita semua. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita semua di Masjid At-Taqwa dalam sebuah rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan juga terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita berselawat insyaallah kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perniagaan, nih 3 golongan manusia ini tidak akan merugi. Siapa mereka hadirin? Allah Subhanahu wa taala ungkap dalam satu ayatnya yang tertera di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-29. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Ini golongan yang pertama hadirin, yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadikan Al-Quranul Karim menjadi sebuah panduan. Al-Quranul Karim mereka jadikan sebagai pedoman dalam hidupnya agar mereka selamat dunia dan akhirat. Ini golongan orang yang pertama hadirin, yang gak bakalan merugi dalam hidupnya di alam dunia dan juga di alam akhirat, adalah mereka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya bahwasanya mereka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim nanti akan diberikan syafaatul Quran ketika dia hidup di alam dunia, pada saat sakaratul maut, dan bahkan pada saat dia akan berjumpa dengan yaumil akhir. Begitu luar biasanya hadirin, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tiap hari membaca Al-Quran, dan bahkan beliau baginda Rasulullah SAW dalam satu malam pernah berpesan kepada Aisyah, istrinya hadirin. Apa kata baginda Rasul? Ya Aisyah, la tanami hatta tahtimil Quran. Wahai Aisyah, jangan kamu tidur sebelum kamu menghafalkan Quran. Makna hadis ini memang sedikit diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sebelum tidur dia membaca Al-Quran, walau hanya 3 kali dia membaca surat Al-Ikhlas. Hadirin, ini perintah dari Allah. Ini adalah anjuran, menjadi sebuah sunnah dari baginda Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang yang beruntung adalah mereka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang terus membaca Al-Quranul Karim, agar kita dijadikan bahagian daripada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan manusia yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah. Orang-orang yang selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan salat.
Sholat hadirin, Allah wajibkan 5 waktu sehari semalam untuk kita. Wajib hukumnya, jangan sekali-kali ditinggalkan. Ancaman yang luar biasa bagi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat, bahkan berani terang-terangan meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu cintanya baginda Rasul kepada kita hadirin. Ketika beliau akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan utama beliau apa hadirin? Ummati, ummati, ummati. Wahai umatku, jangan kalian tinggalkan ibadah yang namanya sholat. Ibadah sholat adalah awal dari sebuah ibadah yang ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikatnya. Kalau ibadah sholatnya bagus, beres semua ibadah yang lainnya. Maka jadikan diri kita mengambil bahagian dari sebuah keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat satu ibadah. Wa aqamus shalah adalah orang-orang yang tetap mendirikan ibadah yang namanya sholat. Semoga kita adalah bahagian dari hamba-hamba Allah yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga sholat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Golongan manusia yang ketiga yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Siapa mereka? Orang-orang yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka hamba-hamba Allah yang selalu menginfakkan hartanya, menginfakkan sebahagian rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini adalah amanah tentang harta. Baik dengan cara terang-terangan, dengan cara yang zahir, dengan cara yang sir, sembunyi-sembunyi, dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit. Maka ambil bagian dari ayat ini, wahai hadirin semuanya, agar kita diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita untuk infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu bentuk penyesalan manusia ketika dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Allah yang berbicara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbi laula akhartani ila ajalin karim. Ya Allah, tangguhkan kematianku, ulur kematianku walau sesaat ya Allah. Untuk apa? Mau ngapain? Fa'asaddaqah, aku pengen sedekah ya Allah. Wa kum minas sholihin, aku ingin bertransaksi amalan soleh. Telat hadirin, selama hayat masih dikandung badan, rezeki telah mengalir, Allah berikan. Wa bis samai rizqukum, dari langitnya Allah berikan rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dijamin rezeki kita dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang-orang yang pelit yang akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia diberikan kesempatan hidup di alam dunia, diberikan harta, dia tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil bagian lewat ayat ini. Kalau kita ingin beruntung, kalau kita selalu ingin diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka infakkan sebahagian harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita adalah bahagian dari hamba-hamba Allah yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita beruntung. Sedikit kisah dalam sebuah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama dengan Fatimah Zahra ada duduk di sebuah beranda rumahnya. Tiba-tiba datang seorang fakir, seorang miskin. Assalamualaikum ya Ali. Wahai Ali, assalamualaikum. Dijawab dan disambut oleh Ali. Waalaikumsalam. Berikanlah segantang gandum untuk diriku dan keluargaku yang sudah 3 hari tidak makan. Kami dalam keadaan lapar Ali. Hingga pada akhirnya Ali
memanggil Fatimah Zahra untuk memberikan segantang gandum, dan ternyata segantang gandum itu adalah gantang gandum yang terakhir yang dimiliki oleh keluarga besar Ali. Apa kata Fatimah sebelum menyerahkan kepada Ali? Wahai Ali, ini segantang gandum terakhir untuk bisa kita makan pada saat buka puasa nanti. Berikan Fatimah. Tegas Ali memberikan satu fatwa buat Fatimah untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga segantang gandum diberikan kepada saudaranya, tetangganya yang kelaparan. Hadirin, pulang tetangganya, Ali radhiyallahu an menangis. Hadirin, hingga Fatimah Zahra bertanya, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal telah memberikan segantang gandum terakhir yang kita miliki hanya untuk buka puasa nanti? Apakah kamu khawatir, Ali, bahwasanya hari ini keluarga besar kita kelaparan, Ali? Apa kata Sayyidina Ali? Bukan Fatimah, aku menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malu di hadapan Allah karena masih ada tetangga kita yang kelaparan. Fatimah, Allah jadi sekelumit kisah ini hendaklah menjadi hikmah buat kita semuanya, bahwasanya semua ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah keberuntungan buat kita. Jaga lisan kita untuk terus membaca Al-Quran, jaga sholat kita untuk tetap mendirikan ibadah yang sama sholat, dan jaga terus, infakkan terus harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qadiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.